Selamat pagi, Bapak Ibu. Iya, kayaknya di sini mungkin bervariasi ya. Boleh saya tahu dulu nggak yang punya anak ya? Berarti ini punya anak sama punya cucu mungkin. Yang punya anak di kelas 1, 2, 3. Oke, cukup banyak ya. Kelas 4, 5, 6. Oke. Yang punya anak di bawah kelas 1 SD, berarti masih TK atau sebelumnya? Oke. Yang punya 2 semuanya? Ada ya? Ada nggak yang lebih tinggi dari kelas 6? Oh, ada juga. Boleh nggak ya? Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang punya anak kelas 1 sampai kelas 3 di sisi tadi yang terbanyak di mana ya? Yang kelas 1 sampai kelas 3 di mana? Boleh diangkat tangannya? Yang kelas 1 sampai kelas 3 boleh berkumpul di sebelah sini. Yang 4, 5, 6 di sini. Yang punya dua-duanya di sini sama yang punya semuanya di sebelah sini. Ayo. Boleh? Kalian icebreaker dulu nih ya, bergerak. Yang punya kelas 1 sampai kelas 3. 4 sampai 6. Yang punya semuanya. Ya, yang punya cucu boleh di sini. Cucunya kelas berapa? Oh, berarti cukup banyak. Yang Indria juga tadi di sini ya. Oke. Hah? Loh, yang kelas 1 sampai kelas 3 kok jadi sedikit ya? Ini kelas berapa, Bapak Ibu? Kelas 1, kelas 2. Yang di sini anaknya kelas berapa kira-kira? Anaknya 7 sama 9. 7. Ini yang di sini kelasnya kelas berapa nih? TK sama 4. Yang punya anak kelas 1, 2, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya dan sebelumnya. Berarti di sini ya, semua ya. Yang terbanyak ini ya irisannya. Oke. Kalau yang di sini kelasnya 4, 5, 6. Oh, berarti harusnya di sini ya. Udah nggak apa-apa ya. Karena banyak nih. Anaknya mungkin kalau lebih dari 1 juga kelasnya kan macam-macam gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti mungkin, ya, saya juga bingung nih. Oke, ya. Nah, sebenarnya materi yang saya siapkan itu lebih ke yang nanti usianya kelas menyasarnya ke kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tapi mungkin nanti akan banyak irisannya ya. Akan nyerempet-nyerempet ke yang sebelumnya sama yang setelahnya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi, ya mungkin di sini kan semua orang tua, apalagi kalau yang anaknya lebih dari 1 gitu ya, mungkin udah banyak banget pengalamannya, gitu ya. Apalagi kalau bicara tentang komunikasi, ini adalah satu hal yang setiap hari pasti kita lakukan ya, pasti ya. Setiap hari pasti ngobrol nggak sama anak-anaknya? Pasti ada gitu ya, entah apa itu yang diobrolin, kapan ngobrolnya. Nah, kira-kira kalau bicara tentang anak, usia yang di sini kan yang dibahas berarti pre-teens ya. Tapi rentangnya jauh banget nih. Rentangnya yang dibahas nanti di sini lebih fokusnya ke yang usia 1 sampai 6 SD ya. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi, sebelumnya pasti kita perlu paham dulu nih, kita lagi komunikasi sama siapa, gitu ya. Nah, untuk hari ini kita fokus ke, ini adalah gambar kalau di psikologi, kita punya satu panduan mengenai tahapan perkembangan anak. Ya, di setiap tahapan ini, misalnya nih dari usia 1 sampai dengan 3, dia tuh lagi di masa-masa apa sih? Ya. Atau misalnya dia lagi di usia 3 sampai 5, tuh dia lagi butuhnya apa? Nah, ini biar mungkin sekarang hari ini kita lebih bahas fokusnya ke anak-anak yang usia
kan dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, usia 6 biasanya, usia 6 atau ada juga yang usia 7 sampai dengan usia 11 atau usia 12. Nah, secara psikologis mereka tuh lagi ada di masa-masa ini. Industry versus inferiority. Apa sih artinya? Ya. Nah, fokusnya di mana? Fokus utamanya pada usia ini mereka itu lagi ngembangin apa? Kompetensi sama kepercayaan diri. Makanya namanya industri nih, dimana mereka itu lagi apa ya? Lagi pengen hebat-hebatnya, lagi pengen nunjukin diri, gitu ya. Ada pengen nunjukin mereka itu kompeten di sini, kompeten di sana, gitu ya. Mereka bisa ini, bisa itu. Nah, versus. Jadi fokusnya adalah kompetensi dan kepercayaan diri. Melalui apa? Melalui pencapaian dalam tugas-tugas belajar, misalnya di sekolah gitu ya. Dia bisa bangga tuh kalau dia bisa misalnya udah mulai bisa kerjain PR sendiri gitu ya. Dia bisa misalnya kalau anak yang kelas 1 deh, kelas 1 SD nih ya misalnya. Dia udah bisa tuh siapin baju sendiri, itu dia punya kebanggaan tersendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya dukungannya itu cukup ya, atau misalnya mereka merasa diberi dukungan, mereka segala usahanya itu dihargai, maka yang muncul sih industri. Makanya kenapa namanya industri ya. Kalau misalnya mereka tidak ada dukungan yang cukup ya, atau misalnya segala usaha mereka terus kemudian apa yang mereka lakukan misalnya, oh ini tuh salah, jangan begini, harusnya begini, begitu, harusnya kamu nggak sana, harusnya nggak boleh main ini, nggak boleh main itu, bajunya tuh nggak boleh pakai ini misalnya gitu ya. Nanti yang terjadi apa? Adalah inferiority ini. Ya, jadi kondisi yang terjadi inferiority, mereka merasa apa sih? Mereka merasa rendah diri gitu ya. Mereka merasa muncul rasa malu, muncul rasa nggak kompeten, tuh, ya. Atau misalnya kalau mereka dikritik berlebihan gitu ya, atau misalnya dibanding-bandingkan. Kok kamu udah umur segini masih belum bisa, misalnya belum bisa mandi sendiri, misalnya gitu ya. Kok udah umur segini belum bisa sih nyiapin baju sendiri, tuh lihat dedek kamu aja udah bisa, misalnya gitu ya. Dibanding-bandingkan, ini bisa bikin mereka merasa rendah diri ya. Nah, kenapa ini penting untuk diketahui ya di setiap tahapan anak ini. Jadi sama aja kayak misalnya kalau kita nih cari pasangan ya, kalau cari pasangan sebelum menikah itu kan kita harus tahu dulu kan ya pasangan kita kayak gimana nih, cocok atau enggak. Terus dia dari keluarga seperti apa, misalnya kita kecocokannya apa, nggak cocoknya apa. Sama kayak anak mau bangun komunikasi efektif harus tahu dulu anak ini dia lagi ada di tahap perkembangan apa ya, dia lagi sukanya apa ya, dia lagi butuhnya apa ya, dan dia tuh di masa-masa ini perlu didukungnya seperti apa gitu ya. Sampai di sini ada nggak? Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing dulu terkait hal ini, apa ada yang nggak dipahami atau ada yang mau kasih contoh-contoh lain? Boleh ya, silakan nanti langsung angkat tangan. Oke, sampai di sini ada? Kalau saya kecepatan mungkin nanti bisa di-infoin juga ya ngomongnya. Oke. Nah, selain itu, selain kita kenal tadi ya ada tahapan perkembangannya, kita juga perlu dulu tahu pada masa-masa ini mereka itu lagi apa sih? Kira-kira kalau Bapak Ibu yang punya anak kelas 1 sampai kelas 6, itu mereka lagi masa-masanya apa? Kira-kira? Hah? Handphone ya? Pakai gadget ya? Terus menerus gitu ya, pegang handphone ya, sukanya pegang handphone. Terus apa lagi kira-kira selain handphone? Itu tantangannya ya sekarang. Selain handphone apa lagi? YouTube, hah? Apa kok? Banyak nanya. Terus apa lagi? Pengen tahu. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Bawel ya? Bawelnya? Ya. Oke. Kenapa kok? Iya, banyak nanya. Terus apa lagi? Kayaknya positif semua ya? Ada negatifnya nggak? Hah? Iya, suka ngejawabin ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Ciri-ciri lainnya? Apa? Suka membangkang? Oke. Terus apa kok tadi?
Berontak, bro. Berontak. Apalagi ada lagi nggak? Hah? Kenapa Cik? Sering ngambek. Iya, sering ngambek. Apalagi nanti ya kalau udah menjelang pubertas ya. Siap-siap tuh. Oke. Nah, itu tadi benar ya semuanya. Berarti nih ya. Nah, kira-kira karena tadi usianya memang pada tahap mereka kan lagi ngembangin merasa kompetensi diri ya. Jadi memang masuk usia SD ini keinginan untuk mandirinya tuh udah makin tinggi ya. Mereka tuh udah nggak mau lagi misalnya dipilihin baju. Ngalamin nggak ya? Kalau saya mengalami, anak saya tuh udah mulai dari kelas 2 tuh udah nggak mau tuh dipilihin baju. Jadi dia tuh maunya pilih baju sendiri. Kalau beli baju juga dia lebih prefer dia ikut. Jadi dia pilih sendiri. Ya kalau dulu kan waktu masih kecil mungkin kita kasih apa juga dia mau-mau aja gitu ya. Rambutnya mau diapain dia terima-terima aja. Tapi udah masuk SD, bahkan ada yang juga dari kelas 1 tuh mereka udah gak mau rambutnya dikuncir 2, malu dong mah gitu ya. Atau misalnya anak-anak yang laki-laki udah gak mau kalau rambutnya dicukur tanpa nanya dia gitu. Ya anak saya juga tuh, dulu waktu kelas 3 dia udah mulai ada preferensi tersendiri. Kalau dulu kan kita cukur sendiri gitu ya, pokoknya semuanya aja udah dibotakin. Itu terima-terima aja, tapi begitu masuk SD udah nggak mau, udah bisa protes, katanya malu mah temanku nggak ada yang kayak gini, gitu ya kan. Kalau panjang kan lebih keren gitu, ya. Jadi di usia SD aja mereka udah mulai juga mempertanyakan aturan ya, kayak tadi benar ya, ditanya kenapa sih harus potong rambut, nggak boleh lewat, harus rambutnya di atas kuping misalnya. Kenapa sih aku harus tidur jam 8 malam? Kenapa sih aku kalau pegang handphone harus belajar dulu gitu ya, dia tanya tuh. Terus kenapa sih kok si ibu malah belain dia bukan belain aku waktu aku ngaduin teman aku. Nah dia udah mulai tanya tuh semuanya gitu ya, dia udah mulai banyak tanya dan bisa juga terjadi dia membangkang ya, seperti yang tadi tuh ada contohnya misalnya. Dan ini mungkin akan semakin intens nanti begitu mereka di kelas 5, kelas 6 ya. Itu akan semakin intens tuh memberontaknya, akan semakin intens mempertanyakan aturan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu ya. Nah terus kemudian sense akunya makin berkembang, aku, jadi dia udah mulai ada self konsepnya sendiri, dia udah mulai tahu nih misalnya aku ini gimana, aku tuh pemalu enggak, aku tuh orangnya suka bergaul enggak, aku tuh pintar enggak ya. Jadi udah ada self konsep, ada konsep dirinya dan ada perasa aku bisa ngerjain misalnya matematika dengan gampang, tapi aku tuh nggak bisa pelajaran bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Aku bisa ini tapi aku tuh nggak bisa itu, temenku jago loh yang itu tuh jago tuh matematika misalnya gitu ya. Jadi dia udah mulai sense akunya dan dia mulai mau diakui aku ya, pendapatnya aku ingin didengar gitu ya. Lalu kemudian nah di sini juga udah mulai ya pengaruh kuat teman sebaya dan ini potensi bullying ya. Di usia SD ini akan semakin kuat, pengaruh kuat teman sebaya, apalagi nanti menjelang dia kelas 5, kelas 6 masuk SMP 1 itu adalah masa-masa paling krusial di mana teman sebaya itu akan makin kuat pengaruhnya ya. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang ngerasain kok semakin gede dia kayaknya lebih dengerin temennya ya daripada dengerin orang tuanya ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Atau misalnya kalau dikasih tahu gurunya dia lebih mau dengerin daripada sama orang tuanya. Atau misalnya kalau pengaruh teman sebaya, misalnya gini, kalau kayak misalnya dia di rumah, misalnya anak saya deh ya, anak saya waktu dia kelas 2 atau kelas 3 gitu ya, kan penggunaan gadgetnya dibatasi gitu ya, penggunaan handphone, penggunaan pokoknya segala macam gadget dibatasi ya, dan kita pantau apa yang dia lihat. Tapi pernah satu kali dia pulang-pulang dia cerita tentang temen aku tuh ini loh kemarin nonton konsernya si itu artis K-pop, terus mami tahu nggak ini kan lagu si ini gitu ya. Jadi mereka tuh udah bisa tahu dari mana, tahu dari temen-temennya. Padahal kita di rumah nggak pernah tuh puterin misalnya ya lagu-lagu Blackpink atau lagu-lagu Baby Monster. Bapak Ibu tahu nggak di sini? Tahu nggak apa yang didengerin sama anak-anaknya? Lagu apa yang sering didengerin sama anak-anaknya? Atau artis mana?
Oh Jumbo, bagus ya kalau dia dengerin Jumbo. Terus ada lagi nggak yang lain? Lagu gaming. Ya, terus apa lagi? Dia sering nonton apa? Tahu nggak? Sekarang atau yang udah pernah berlalu atau yang sekarang atau ya yang berarti yang udah terjadi ya atau yang sekarang nih kira-kira anaknya lagi suka lagu apa? Selain Jumbo tadi ya lagu-lagu game, gamenya apa Ci? Roblox. Terus apa lagi? Pokemon. Nangkepin Pokemon juga nggak? Ya. Terus apa lagi? Nah, Spotify ya, mereka tuh udah, iya loh, anak-anak sekarang udah canggih ya, Spotify ya. Anak saya aja waktu kelas 3 dia udah tahu, oh mami ini kan sebenarnya bisa loh lihat videonya. Terus bisa loh dari lagu ini tuh ngelink ke si ini, dia lebih tahu daripada kita ya. Saya juga agak canggih ya anak-anak sekarang. Dan itu pengaruhnya dari mana? Dari pengaruh kuat teman-teman sebaya. Jadi ya makanya kenapa nanti harus ada komunikasi yang intens sama anak supaya kita tahu yang dia komunikasiin sama teman-temannya tuh apa sih, yang dia tahu dari teman-temannya apa sih, karena itu sangat penting ya. Nah terus kemudian masalah bullying ini juga ya harus hati-hati. Mungkin masalah bullying ini kadang-kadang kita lihat hanya permukaannya, padahal sebenarnya masalah ini sudah sangat mengakar ya, baik di banyak sekolah ini juga sudah banyak menjadi perhatian. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu juga perlu diperhatikan, misalnya anaknya dari yang ceria, tiba-tiba nanti dia diam aja gitu ya, tiba-tiba dia nggak mau sekolah, takut sekolah, nggak mau masuk sekolah, nanti alasannya banyak nih, sakit atau apa dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan ya, apakah ada potensi dia mengalami bullying atau bagaimana. Dan bullying itu sekarang udah canggih juga ya, nggak cuma bullying secara verbal, tapi banyak cyberbullying. Ya, makanya penggunaan gadget juga perlu diperhatikan. Kalau main Roblox itu juga perlu diperhatiin. Dia ada kolom chattingnya ya. Itu juga perlu diperhatikan. Dia chat sama siapa? Isi chatnya apa? Gitu. Ya, itu sangat penting untuk kita pantau penggunaan gadget karena itu bisa masuk juga dari sana. Nggak cuma bullying ya, tapi masalah sosial lainnya. Misalnya apa? Banyak sekarang kejahatan-kejahatan dari dunia digital menyasar pada anak-anak ya yang aktif main game gitu ya. Terus kemudian kita juga harus perhatikan misalnya banyak bullying tersembunyi misalnya dari YouTube gitu ya. Body shaming itu juga banyak banget, bisa menyebabkan mereka nggak percaya diri kalau mereka keseringan mengkonsumsi itu. Nah, lalu kemudian anak usia segini juga mereka mulai nih perhatiin penampilan fisik ya, itu tadi mereka udah mulai concern nih sama penampilan fisiknya, mulai dari cara dia berpakaian. Makanya itu tadi ya, dia kadang kalau semakin besar mereka udah maunya pilih baju sendiri gitu ya, sampai kadang-kadang misalnya menurut kita ini kayaknya nggak oke deh cara berpakaiannya, tapi mereka pede dengan itu gitu ya. Nah tinggal bagaimana cara kita mendukungnya. Terus misalnya mereka udah mulai perhatikan, kok aku misalnya teman-temanku yang lain kok tinggi-tinggi ya mah di sekolah, kenapa kok aku segini doang gitu ya. Atau misalnya kalau udah dia menjelang remaja ya, mereka udah mulai perhatikan, udah mulai nanya, udah bisa tahu kok aku jerawatan ya, caranya gimana nih, harus pakai apa misalnya ya. Terus mereka udah mulai concern. Kalau dulu anak saya di kelas 5 sampai menjelang kelas 6 gitu ya, yang tadinya kalau mau sekolah tuh cuek, laki-laki nih ya, cuek, mandi sih mandi ya, tapi rambut juga biasa aja gitu, dia nggak mau rapiin, baju juga seadanya. Menjelang kelas 5 akhir sampai kelas 6 udah mulai tuh concern, kok di kamar mandi lama banget ya, dia ngapain tuh ya, dicuci rambutnya sampai bersih, sampai wangi, terus dia sikat gigi juga lama gitu, terus dia baju lecek dikit dia nggak mau gitu ya. Jadi itu anak laki-laki loh, dia udah mulai perhatikan, dia bilang ini teman-teman aku juga di sekolah kan kebanyakan begitu juga ya. Jadi mereka udah mulai lihat gitu ya, teman-temannya, lingkungannya gimana untuk bisa, dan mereka juga punya kebutuhan untuk diterima gitu ya. Makanya mereka coba lingkungan tuh seperti apa sih, jadi aku pengen ikutin gitu ya. Nah terus kemudian ini ya, minatnya banyak. Mungkin Bapak Ibu juga di sini lihat nih, minatnya banyak. Waktu dia mungkin kelas SD sampai kelas 3, kelas 4 tuh minatnya banyak ya, dia pengen coba ini tuh, semua mau dicoba. Nanti beranjak dewasa biasanya tuh pelan-pelan mulai
turun ya, mereka mulai malu, oh mau ikut ini malu gitu ya, mau ikut ini nanti lihat dulu temanku ikut nggak ya, gitu ya. Nah, terus kemudian, nah ini yang tadi benar sekali paparan teknologi dan pengaruh media sosial ini sangat kuat pada anak sekarang. Jadi memang ini nggak bisa kita pungkiri, mau kita umpetin gadgetnya gitu ya, mau kita batasi, mereka tetap bisa punya cara untuk akses ke sini. Makanya ini sangat penting untuk kita lihat dan dipantau kira-kira yang mereka lihat di gadgetnya tuh apa sih gitu ya, yang mereka nonton tuh apa, mereka main apa, Roblox itu perlu dipantau ya, nggak semua, karena ada banyak sekali isu-isu mengenai entah itu bullying ya, entah itu sekarang lagi marak LGBT ya, itu banyak disusupkan di paparan teknologi nih ya, dan media sosial. Ini sangat penting untuk dipantau penggunaan media sosialnya juga ya. Dan pada masa ini juga terutama di nanti pra remaja ya, kelas 5 kelas 6 ya, sekali lagi kelas 5 kelas 6 nih, karena udah mulai pubertas, hormonnya udah mulai berubah gitu ya, dan ini sebenarnya bukan maunya mereka tuh. Misalnya kalau tadi dibilang banyak memberontak ya, membangkang, itu memang bagian dari perkembangannya. Tinggal bagaimana nanti kita menyiasati supaya bentrokan itu bisa disinergikan. Oke, nah ya, persiapan fisik, perubahan fisik ya, terutama nanti pada saat pubertas, dan juga ada rasa malu dan potensi mengembangkan diri. Nah, kira-kira selain ini ada lagi kan mungkin dari Bapak Ibu yang mau kasih contoh-contoh lain yang terjadi, yang dialami? Ada? Ya. Ini kan lagi ada bekas bullying ya. Terus nah, anak saya sih baru naik kelas 2 SD gitu. Cuma dia sering cerita kalau memang di sekolahnya gitu, ya seringlah dia disengin sama temennya gitu, entah dia pun dipukul-pukul juga. Saya kadang bingung juga jawabnya. Maksudnya dia nanya, yang harus saya lakukan apa gitu. Saya kasih saran, cuma menurut saya salah sih. Saya bilang kalau sekali dia pukul atau katain kamu, udah kamu pergi. Kalau dia masih lakukan Pak, 2 kali dia masih kayak gitu, kamu bilang aku nggak suka, kamu marah. Tapi kalau 3 kali dia masih kayak gitu, kamu pukul aja atau kamu bales gitu. Ya memang kalau dari sisi kekristenan kan salah ya seperti itu. Cuma kadang saya mikir, saya takutnya dia malah jadi ketika dia diem aja atau dia nggak melakukan resistensi, itu malah jadi suatu hal yang mikir pelaku bullying tersebut, dia diem ini udah diterusin aja gitu. Terus sama satu lagi yang masalah gadget, saya kadang mau melarang dia main gadget juga, dia sih masih nurut juga gitu ya Ci. Cuma ada manfaat yang dia dapat dari gadget yang kadang jadi jadi counter dia ketika saya untuk udah mainnya YouTube. Ya YouTube itu nggak ada manfaatnya lah gitu. Dia bisa balas, aku nonton YouTube bisa perkalian. Dia jawabnya begitu gitu. Apakah memang kita harus larang atau memang kita batasin sejauh mana sih batas mungkin kuantitas waktunya gitu kalau ada? Itu aja, thank you sih. Ya oke, thank you. Nah kalau kita bicara tentang bullying itu tadi kok udah pasti ya itu bully ya? Jadi bukan dalam konteks ketika dia lagi ngobrol ketika dia lagi ngobrol, temannya lagi ngobrol sama orang lain, ada temannya di depan muka dia ya menghina gitulah gitu. Memang ya nggak kamu jelek atau kamu apa, saya itu nggak tahu kenapa, karena ketika dia ada merasa tidak percaya diri sama pokoknya gini, dia ke sekolah temunya pakai masker mulu itu. Saya nggak tahu apakah dia pernah dikatain sama temennya atau apa. Ketika saya tanya dia nggak mau jawab. Cuma untuk yang tadi Cici bilang dia jadi murung, nggak mau sekolah, itu nggak ada sih gitu. Tapi yang sering dia cerita, dia sering dipukul sama temennya gitu. Oke, berarti itu dia cerita itu adalah suatu hal yang baik ya. Dan kita gimana tadi kan udah dikasih tuh ya, kalau misalnya kamu dipukul sekali kamu pergi gitu ya. Kalau pukul 2 kali
bilang Aku nggak suka. aku nggak suka. Terus kalau ketiga kali disuruh balas ya kok. Oke. Nah sebenarnya kalau masalah bullying ini memang butuh ini ya, butuh sinergi dari orang tua sama sekolah, gitu. Ya. Kadang-kadang kita, kadang-kadang misalnya memang kalau idealnya memang kita bilang ya, supaya anak itu kan kalau dalam bullying berarti kan ada si pembuli dan ada yang dibully, gitu ya. Dan ini kan butuh edukasi dari dua sisi ini. Sedangkan kalau misalnya kayak anak-anak yang dibully, sebenarnya ini adalah satu langkah bagus kalau dia udah bisa cerita dan dia mau terbuka sama orang tua. Dan orang tua bisa menanggapi, kasih tips-tipsnya harus bagaimana, gitu ya. Tinggal kalau tadi kan ada concernnya kalau dia diam nanti dia merasa ini enggak ya, merasa kayak si bulinya malah makin menjadi gitu enggak ya. Nah, tinggal bagaimana anak ini kita kuatkan bahwa kamu diam bukan berarti kamu kalah. Jadi justru dengan kamu diam dan kamu pergi, justru dia, karena dari point of view-nya pembuli ya, mereka mengganggu, kalau si yang diganggu itu membalas, mereka akan merasa puas. Gitu. Akan beda kalau misalnya pada saat diganggu, terus yang diganggu cuek aja, pergi. Gitu ya, mereka justru akan merasa lebih terganggu. Gitu. Ya, kenapa nih kok digangguin tapi kok nggak ada responnya atau malah dia kabur gitu ya. Memang ini butuh konsistensi dan anak ini perlu dikuatkan bahwa pokoknya mungkin jauh-jauh dari dia gitu ya, pergi, jangan dekat-dekat sama dia. Atau misalnya pada saat misalnya dia sudah melakukan yang kelewat batas, itu memang perlu diajarkan untuk kasih tahu ke guru gitu ya. Nah cuma kadang-kadang kenapa saya bilang ini butuh sinergi dari sekolah juga, karena kadang-kadang ada, mohon maaf ya, ada beberapa sekolah yang kalau misalnya di anaknya ngadu ke guru, gurunya bilang itu kan cuma bercanda, itu kan cuma main gitu ya, mungkin dia nggak sengaja gitu ya. Jadi memang ini perlu edukasi lebih, mungkin kita perlu ada sesi khusus ya kalau bicara tentang bullying. Tapi memang kalau yang tadi itu sudah benar, disuruh anaknya pergi boleh ya, terus kemudian penting untuk melapor dan selalu bilang kalau dia melakukan ini lagi kamu harus kasih tahu mama dan papa gitu ya. Dan mungkin perlu dikasih tahu nanti harus mengucapkan apa ke anak itu gitu ya. Nah terus kemudian kalau masalah gadget, memang masalah gadget ini ada plus minus ya, nggak semua gadget itu pengaruhnya buruk. Kalau dulu waktu si gaming apa ya, waktu adiksi game itu muncul, kita ada apa ya, satu penelitian mengatakan bahwa gadget ini yang perlu dipantau adalah durasinya. Jadi durasi main gadget, tapi sekarang beriringnya waktu udah bukan durasi. Jadi yang penting adalah melihat kontennya. Kalau misalnya gadget itu dia pakai buat apa, misalnya buat belajar, kan boleh ya. Kayak dulu misalnya waktu COVID dia belajar tuh dari pagi sampai sore pakai gadget, gitu kan, nggak mungkin kita batasi. Ya, jadi tinggal kita lihat kontennya apa, dia melihat apa. Kalau misalnya dia lihat YouTube tapi tentang sains, gitu ya, atau dia lihat YouTube tentang misalnya cara bikin apa, misalnya masakan, gitu ya, perkalian. Satu hal yang dia bisa gunakan secara positif, yaitu bisa kita encourage. Tapi yang terpenting adalah kita ikut nggak di situ. Kita harus tetap pantau. Karena apapun itu kita harus lihat dulu, apalagi untuk anak-anak yang lebih kecil ya. Kita harus tahu misalnya kayak misalnya dia nonton apa, science ya, nggak semua science itu mengedukasi. Ada juga beberapa konten YouTube science-nya arahnya negatif dan itu perlu kita lihat juga gitu. Ya, jadi kalau dari saya pribadi bukan masalah durasi, tapi lebih kepada kita lihat nggak dia kontennya apa. Tapi memang kalau berkaitan dengan durasi, biasanya kita mengacu pada usia anak ya. Kalau misalnya untuk anak yang lebih kecil, kadang-kadang ada beberapa, misalnya ini pun masih luas sekali ya. Ada beberapa tanggapan yang mengatakan bahwa kalau anak di usia kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak boleh penggunaan gadgetnya lebih dari 2 jam sehari. Gitu ya. Kenapa? Nggak boleh lebih dari 2 jam sehari. 2 jam itu pun harus dibatasi. Dia nggak boleh terus-terusan 2 jam lihat gadget tanpa ada komunikasi. Karena itu untuk anak yang lebih kecil, penggunaan gadget yang intens nanti bisa berpengaruh ke cara dia berkomunikasi. Gitu ya, nanti dia bisa jadi pasif, terus bicaranya jadi nggak lancar. Itu untuk anak yang lebih kecil.
Tapi kalau untuk anak yang lebih besar nanti udah bisa lebih dilihat, misalnya dia 2 jam, lihat juga kontennya apa yang dia lihat gitu ya, yang dia cerna itu apa. Kenapa? Selain dari konten juga pengaruh ke matanya, gitu ya, kan nggak bisa kalau dari kalau yang disarankan itu kan 20 menit lihat layar, 20 menit harus berhenti, gitu ya, terus 20 menit lagi bisa lihat lagi, itu kalau idealnya. Tapi mungkin nanti ini juga harus disesuaikan dengan perkembangan atau usianya si anak dan kebutuhannya apa, gitu ya. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya. Saya semoga bisa menjawab. Oke, ada yang pertanyaan lain atau saya lanjutkan dulu ya? Oke. Nah, komunikasi orang tua dan anak di usia 6 sampai 12 tahun ini adalah ruang utama ya, di tanda kutip ya, ruang utama di salah satu fondasi utama juga yang bisa membentuk dan memantapkan pemahaman anak tentang dirinya ya. Di sini dia mulai belajar, aku tuh siapa sih? Aku anak yang seperti apa gitu ya. Nah, ini mulai dibentuk di sini. Ada tips, saya bilangnya ini care. Tapi bukan care ya, care ini adalah singkatan, care tips. Ya, care adalah 4 hal mendasar dalam membangun komunikasi efektif dengan anak. Itu terdiri dari koneksi emosional, perhatian penuh, sikap menghargai dan juga keteladanan. Ya, care itu apa sih? Yang pertama C adalah connection. Nah, connection ini mengacu pada ini. Jadi sebelum kita bisa berkomunikasi baik dengan anak, kita perlu membangun dulu yang namanya koneksi. Dan bangun koneksi ini gak bisa tiba-tiba, ya. Misalnya baru dia udah kelas 3 SD baru kita komunikasi intens. Itu akan lebih sulit ya dibandingkan kalau kita sudah membangun komunikasi sejak dia usia dini, ya. Jadi memerlukan proses dan terus berkelanjutan. Jadi bukan satu proses yang bisa stop pada masa tertentu. Ini berkelanjutan, mulai dari dia kecil, dari dia lahir gitu ya. Dari lahir pun udah ada komunikasi dengan anak gitu ya. Kalau dari lahir misalnya bayi, bisa nggak kita komunikasi dengan bayi? Bisa ya. Ya, jadi dari bayi pun sudah bisa komunikasi. Itu yang kita bangun sejak dini. Apakah kita bisa membangun koneksi dengan anak? Gitu ya. Terus kemudian hubungannya konsisten. Kita berbicara dengan anak bukan hanya pada saat mereka berperilaku baik atau pada saat mereka misalnya lagi dalam kondisi tenang. Enggak, pada saat dia marah juga kita harus komunikasi sama mereka. Pada saat mereka lagi sedih gitu ya, pada saat mereka lagi diam aja nggak mood, komunikasinya bisa nggak? Bisa, tapi memang butuh effort. Nah, terus kemudian bangun koneksi juga perlu tahu apakah kita kenal nggak sama anak kita, sifatnya seperti apa sih, kepribadiannya gimana. Ini anak, apakah anak yang gampang ya kalau diajak ngomong, gampang nggak? Atau misalnya ternyata anak ini butuh pendekatan, kalau mau ngomong sama dia tuh harus ada tipsnya dan harus tahu kapan dia bisa diajak ngomong gitu ya. Kan kadang ada anak ya, saya punya dua anak ini sangat berbeda tipenya ya. Yang satu itu kita bisa ajak dia ngomong kapan aja bisa masuk gitu ya, mau ngomongin apa aja bisa, bahkan dia bawel banget gitu ya. Yang satu lagi butuh lebih usaha gitu ya, jadi harus tahu kapan bisa connect sama dia gitu ya, enggak setiap saat dia bisa diajak ngobrol gitu. Jadi kita harus kenali dulu nih kalau mau bikin koneksinya efektif gitu ya. Jadi jangan misalnya nanti dia lagi nggak mood, kita main masuk aja ngomong terus, itu nggak akan masuk juga ya. Buat dia juga annoying, buat kita juga stres nih, anak kok nggak mau dengerin saya gitu ya, padahal memang timingnya nggak tepat gitu ya. Nah, terus kemudian juga ada, libatkan anak ya, terutama saat menetapkan aturan di rumah. Kadang-kadang kita orang tua suka stres, kok aturannya nggak diikutin gitu ya, kok ini misalnya tadi ya memberontak terus. Nah, mungkin penting kita libatkan anak, termasuk misalnya bikin aturan, kalau boleh pegang handphone tuh kapan? Misalnya ya, kalau saya misalnya contohnya, boleh pegang handphone itu dari pulang sekolah, anak saya kan pulang sekolah jam 4 ya, jam 4 sore.
Pulang sekolah jam 4 itu harus istirahat dulu misalnya sampai jam 6. Boleh pegang handphone dari jam 6 sampai jam 8 malam. Tapi itu pun harus di ruang tamu. Nggak boleh tuh pegang handphone atau main handphone, main gadget di kamar. Gitu ya. Terus kemudian boleh pegang handphone kalau apa? Kalau kita udah makan ya, udah makan bareng ya. Kalau semua PR-nya, bukunya buat besok udah diberesin ya, gitu. Dan kalau ini sepakat, mereka akan lebih gampang ngikutinnya daripada misalnya tiba-tiba kita ganti aturan, gitu ya. Mereka akan lebih membangkang gitu ya. Mereka akan mulai mempertanyakan lagi, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, lalu kemudian di sini juga kita perlu lihat pola hubungan kita sama anak gimana. Apakah saya ini terlalu otoriter? Ya, apakah semuanya saya yang suruh? Gitu. Apakah semuanya saya yang siapkan? Atau misalnya, apakah saya mengabaikan kebutuhannya? Gitu ya. Lalu kemudian, atau semua yang dia minta kita kasih? Nah, ini juga perlu hati-hati karena ada banyak penelitian ini ya, semua anak semua yang dia minta kita kasih, atau semua rintangan dia kita yang selesain. Itu ada namanya tipe parentingnya namanya snowplow. Snowplow itu ya mesin pembersih salju. Jadi kalau ada atau ini mesin lawn mower yang bersihin rumput, mesin pemotong rumput, atau ini namanya bulldozer parenting. Jadi kita meniadakan semua rintangan anak supaya anak itu jalannya mulus. Gitu ya. Nah, ini bisa berdampak pada anak itu nanti jadi pasif dia. Ya, dan dia kebiasaan semuanya dia bisa. Misalnya kalau anak berantem misalnya sama temennya di sekolah, kan sekarang ini kan kebanyakan kalau anak berantem di sekolah yang lebih marah orang tuanya gitu ya. Yang datang duluan orang tuanya. Itu memang nggak salah sih karena kita kan sayang anak gitu ya. Tapi ini harus diperhatikan karena ada porsinya. Gitu. Misalnya kalau anak kita suruh misalnya abis makan taruh dong piringnya di dapur, terus dia nggak lakuin ya, nggak dilakuin, terus kita yang akhirnya karena kita kesel kita bawa ke dapur, dia nggak belajar, dia akan belajarnya pokoknya kalau saya cuekin nanti toh orang tua saya yang akan menyelesaikan gitu ya. Atau misalnya kalau ada PR udah kelamaan nih diajarin nggak bisa udah deh pokoknya langsung begini gitu ya. Nah, itu kita meniadakan rintangan anak, padahal dia harusnya belajar itu. Dia harus belajar problem solving itu, ya sesuai dengan usianya. Karena tadi kan tahapannya dia kan sedang membangun rasa kompetensi, gitu ya, ingin mandiri. Justru pada saat ini kita harus mendukung mereka. Nggak apa-apa, dia mengalami rintangan, gitu ya. Atau misalnya juga kita lihat apakah saya konsisten atau enggak. Jangan misalnya hari ini nggak boleh tidur jam 10. Besok di kondisi yang sama ya, besok boleh deh tidur jam 12 terserah. Karena misalnya mama papa lagi sibuk juga nggak bisa liatin dia. Nah itu salah satu contoh tidak konsisten. Jadi kita lihat nih, perlu juga kita sebagai orang tua harus refleksi dulu. Apakah saya sudah konsisten atau enggak dalam menerapkan atau menjalankan aturan di rumah gitu ya. Ini termasuk konsistensi ayah sama ibu. Ya, jadi kalau bapaknya ngomong apa, mamanya beda gitu ya. Terus misalnya, dan juga tips lainnya adalah kalau misalnya pun bapak sama ibunya tidak sepakat, sebaiknya tidak di depan anak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti anaknya lihat, oh mama papanya aja bertengkar gitu ya. Misalnya yang satu suruh, ini mandi, cepetan mandi, misalnya mandi sekarang. Terus mamanya bilang, udah pokoknya ini dulu, beresin dulu misalnya bajunya. Terus karena satu ngomong A, satu ngomong B, terus berantem di depan anak, itu harus dihindari gitu ya. Dan nanti juga ini bisa membentuk pola anak itu nanti akan lebih dekat ke yang ngebelain dia gitu ya. Jadi akibatnya nanti akan susah ya. Nah lalu kemudian ini juga penting ya untuk lihat pola hubungan dengan anak. Kita lihat anak saya kan memang perlu ya rasa hormat sama orang tua. Tapi jangan sampai mereka malah munculnya rasa takut. Kalau mereka takut sama orang tua, ini bikin komunikasinya nggak efektif. Mereka nggak berani tuh cerita, tadi di sekolah saya dipukul sama si A. Tadi di sekolah guru saya begini, tadi di gereja misalnya, di sini, ini begini loh, itu nggak akan muncul.
nggak akan berani dia cerita sama kita kalau dia takut. Ya, kalau mereka takut, ya sama ya. Kalau misalnya kita takut sesuatu, misalnya kita kalau kita aja deh orang dewasa misalnya kita takut sama siapa gitu, apakah kita bisa cerita dengan nyaman atau dengan enak? Kan nggak bisa juga gitu ya. Jadi sama sebenarnya. Kalau yang muncul adalah rasa takut bukan rasa hormat, mereka jadi segan. Mereka nggak berani kasih tahu orang tuanya. Karena apa? Takut nanti baru juga cerita udah diomelin misalnya. Baru juga cerita udah disalah-salahin. Baru juga cerita udah disuruh udah deh kamu nggak tahu apa-apa misalnya. Gitu ya. Jadi ini harus kita hindari juga. Hubungannya jadi berjarak dan nanti ke depannya ini membentuk pola kebutuhan validasi eksternal. Validasi eksternal apa sih? Dia mencari validasi dari orang lain, bukan dari orang tuanya. Dia mencari pujian dari medsosnya, misalnya dari teman-temannya, gitu ya. Yang dia merasa kayaknya teman saya lebih nerima saya daripada orang tua saya. Ya, ini tanpa kita sadari ya, ini bisa membentuk pola seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah connection. Ini adalah dasar penting ya, connection before correction. Nah ini mungkin udah sering nih Bapak Ibu dengar ya, connection dulu, koneksi dulu. Kita harus connect dulu sama dia sebelum kita mengoreksi. Ya, karena akan lebih mudah bagi kita untuk mengoreksi anak kalau kita deket sama dia. Gitu ya, dia mungkin akan lebih bisa dengerin kita. Kalau kita tahu, kita paham dulu kebutuhannya, baru kita koreksi gitu ya. Jadi mereka juga merasa, oh saya tuh salah, tapi mama dan papa menegur saya dengan baik, nggak menjatuhkan harga diri saya, nggak mengecilkan saya, nggak membanding-bandingkan saya, gitu ya. Jadi harus bangun dulu koneksinya sebelum bisa mengoreksi anak. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau sharing lagi berkaitan dengan connection? Ya kok, silakan. Ya, jadi kalau misalnya untuk anak di bawah SD, misalnya masih play itu, jadi batasan mana sih untuk kita mendisiplinkan anak? Takutnya ketika kita hanya menegur gitu atau kita time out gitu, anak tersebut nggak takut gitu. Apakah diizinkan? Ya, apakah diizinkan misalnya kita sentil gitu atau mungkin kita pukul pantatnya gitu. Lampunya merah. Karena kita juga masih belajar gitu ya, apakah diperbolehkan sampai sebatas mana gitu. Thank you. Oke, ya ini pertanyaan menarik ya. Dan biasanya kalau kita ini kan udah ranahnya berarti udah ke pola asuh ya, pendisiplinan dan sebagainya. Nah, memang kalau seiring waktu ya, mungkin kalau di di pola asuh dulu kan kita sering mungkin kenal yang namanya POC parenting now ya, tipe parenting yang POC, pokoknya kita ngomong apa anak harus ikut, pokoknya kalau kita kasih aturan ini dia ikut, POC gitu ya, keras, nggak ada ruang untuk dia belok sana sini, pokoknya harus ikut aturan. Sekarang itu yang terkenal adalah gentle parenting ya. Gentle parent, ada sebenarnya parenting macam-macam kan ya. Kalau kita mengacu pada pola asuh, ini yang modern mungkin kenalnya seperti itu. Tapi memang gentle parenting harus hati-hati juga, jangan sampai nanti jadi toxic positivity. Mentang-mentang karena gentle, misalnya dibilang, oh nggak boleh lah sekarang pukul anak, nggak boleh lah sekarang sentil anak, nggak boleh lah sekarang misalnya kurung anak di kamar mandi. Nah, itu sebenarnya ada force. Kalau menurut saya pribadi, ya saya masih setengah-setengah. Jadi kadang-kadang kita butuh mendidik anak itu dengan keras. Karena apa? Kalau nggak dididik dengan keras, akibatnya dia akan suka-suka. Dia mau ini, ya oke. Misalnya kita udah kasih batasan ya. Biasanya kalau misalnya saya bilang harus misalnya ini begini-begini ya, dan udah sepakat. Kalau dilanggar nanti konsekuensinya apa? Nah itu kan harus dijalankan. Kalau misalnya kita udah ada konsekuensi tapi nggak dijalankan, akibatnya jadi juga akan lihat, oh kita nggak konsisten gitu ya. Dan mungkin penting begini, kadang-kadang kita sebagai orang tua kita suka membandingkan ya. Ini harus kadang-kadang suka nggak sadar kita suka bandingin. Nih ya, kamu kalau nakal nih sekarang nih, kamu mah enak ya, cuma disuruh time out. Dulu mama papa udah disabet.
misalnya ya, udah dipukul pakai sabun lidi, udah dipukul pakai ban pinggang misalnya. Kita tidak bisa membandingkan seperti itu karena memang zamannya sekarang udah berubah kan, gitu ya. Nah, jadi sekarang batasannya apa? Mungkin kita perlu, setiap keluarga memang punya aturan masing-masing ya. Selama kita mengenali anak kita, bisa nggak anak saya kalau disentil langsung nurut nggak? Apakah waktu disentil dia langsung merasa misalnya harga dirinya kena gitu ya, misalnya, atau misalnya dia jadi rendah diri atau apa? Nah, itu perlu di introspeksi. Tapi misalnya kalau kita melihat bahwa anak saya kalau misalnya dikasih tahu, misalnya cukup dengan saya berkata keras, itu udah cukup, ya itu mungkin lebih bisa efektif gitu ya. Yang penting kita lihat apa akibatnya dari pola pengasuhan kita terhadap si anak ini. Memang kalau misalnya dibilang kita baru belajar, terus nanti kalau udah terlanjur berdampak buruk gimana gitu ya. Nah, ini nanti kembali lagi ke mungkin kita perlu materi satu sesi lagi nih ya kalau untuk bahas tentang parenting dan tipe pola asuh, karena ini banyak sekali dinamikanya gitu ya. Jadi do and don'ts-nya apa? Ya intinya kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan itu tadi, disiplin itu sangat penting. Tinggal bagaimana kedua orang tua ini konsisten, kita maunya apa ya? Di rumah aturannya apa yang jelas gitu. Ya, misalnya aturan, misalnya mulai dari yang sederhana aja, misalnya aturan makan. Apakah setiap makanan itu harus dimakan atau kita memperbolehkan anak itu boleh pilih makan nggak? Apakah anak itu boleh misalnya kalau makan nggak dihabisin? Itu kan mulai dari yang hal-hal sederhana seperti itu harus disepakati ya antara ayah sama ibu gitu. Nah, terus kemudian boleh memukul atau enggak? Kalau saya pribadi boleh. Tapi harus disesuaikan porsinya. Kita memukul anak, misalnya gini, waktu saya pukul anak, tapi saya tidak dalam kondisi marah. Beda kalau kita lagi marah, lagi emosi banget sama anak, terus kita pukul. Yang ada apa? Kita hanya melampiaskan emosi kita pada anak, bukan untuk mendisiplinkan dia. Yang ada apa? Anak kita jadi takut sama kita, gitu ya. Yang ada apa? Anak malah jadi berjarak, nggak mau. Beda kalau misalnya kita pukul anak, kitanya nggak marah, kita pukul untuk mendisiplinkan dia dan untuk kasih tahu kenapa mama papa pukul, kenapa kamu mama papa nggak kasih main gadget misalnya, dan kita kasih tahu reasoning ya. Dan pukul pun harus ada tempatnya gitu ya, jangan pukul kepala, jangan pukul area-area yang memang terutama kepala gitu ya, hindari memukul kepala anak, tidak boleh ya. Mungkin pukul tangannya langsung gitu ya, pundaknya atau apa gitu ya. Dan ini pun harus diimbangi. Kalau kita suka kasih hukuman, kita juga imbangi dengan yang namanya kasih pujian gitu ya. Jadi jangan berat sebelah. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, oke, saya akan lanjut sedikit, masih ada waktu ya. Ya, kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi C, connection, sekarang A, attention. Nah, attention ini menuntut kita untuk fokus pada anak pada saat kita melakukan komunikasi dua arah. Jadi waktu kita komunikasi sama anak, jangan sampai anak lagi ngomong, kita juga ngomong sama dia tapi kita sibuk sambil pencet-pencet handphone, atau anak lagi ngomong, kita lagi sibuk ngapain gitu ya, sampai kita nggak tahu, tadi kamu ngomong apa? Gitu ya, atau misalnya jawabnya nggak sesuai sama apa yang dia tanya. Nah, itu juga bisa berpotensi anak males gitu ya. Kalau misalnya dia ngerasa dicuekin, atau misalnya mama papa nggak fokus sama aku. Kan sama ya kayak kita, misalnya kalau kita aja orang dewasa, kalau kita melakukan komunikasi gitu kan kita tahu kan ya, kalau orang misalnya dengerin kita, atau misalnya kayaknya dia nggak pay attention deh, dia ngomong sama saya tapi sambil nggak tahu di mana pikirannya misalnya gitu ya. Sama ini sama anak juga kita harus fokus. Nah, terus kemudian ini juga poin penting ya, menjadi pendengar yang baik dan aktif. Jadi bukan cuma baik tapi aktif. Jadi bukan cuma dengerin tapi kita aktif, kita ada empati ya. Nah, di sini kita lihat waktu anak itu bicara sama kita dan kita bicara sama dia, kontak matanya ada enggak ya. Terus kemudian dia suaranya gimana. Dari semua ekspresi ini kita bisa tahu yang mereka ceritakan, yang mereka rasakan itu apa.
gitu ya. Kita bisa tahu pada saat misalnya anak itu lagi bahkan kalau kita dekat sama anak, kita bisa tahu anak ini lagi bohong atau enggak. Kayaknya nih anak bohong deh, biasanya enggak begini nih. Atau nih anak kayaknya lagi takut nih, kok dia ceritain temennya tapi suaranya makin lama makin kecil gitu ya. Terus kita lihat kok ekspresinya nggak sesuai, misalnya dia bilang, oh iya ya, tadi di sekolah happy, tapi mukanya flat atau mukanya merengut. Nah itu kan kita juga perlu lihat gitu ya. Terus kemudian dari sikapnya, ini terutama misalnya untuk anak-anak juga yang misalnya menceritakan satu kejadian yang nggak mengenakan, misalnya di sekolah atau sama temennya gitu ya, atau di lingkungan mananya gitu ya. Kita bisa lihat sikapnya seperti apa sih. Dan kita juga perlu belajar yang namanya pause. Kapan kita harus pause dengerin dia, kapan kita harus bereaksi gitu ya. Jadi jangan sampai nanti waktu dia cerita kita potong-potong terus. Atau misalnya kita bilang kayaknya nggak begitu deh, harusnya nggak begitu deh, kamu salah kali misalnya gitu ya. Jadi kita juga mendengarkan ya, mendengar yang baik dan aktif. Di sini juga ada unsur yang namanya empati gitu ya. Kita berusaha menempatkan diri kalau di posisinya dia seperti apa sih ya. Terutama untuk anak yang lebih kecil ya. Untuk anak yang lebih kecil ini juga kita perlu sadari bahwa mereka belum pernah jadi orang dewasa kan. Ya, tapi kita pernah merasakan gimana jadi anak-anak. Kita sebagai orang dewasa di sini pernah merasakan dulu saya sama mama papa saya tuh yang baiknya apa ya? Saya merasa dihargai tuh kalau mama papa saya lagi apa ya? Terus kok saya ngerasa kayak nggak disayang pas apa gitu ya? Jadi kita sebagai orang dewasa kita tahu posisi seperti itu yang dia rasakan gitu ya. Nah jadi kita bisa lebih memahami mereka ya. Kadang ada orang tua misalnya ya, kalau lagi marah kamu kayak kamu bikin mama kesal misalnya, kamu bikin mama sedih, kamu bikin papa begini ya. Padahal secara nggak langsung kita menyalahkan mereka, merendahkan mereka gitu ya. Padahal maksud mereka tidak seperti itu. Itu perlu kita sebagai orang tua perlu mengontrol ini ya. Nah, attention before direction. Jadi kalau atensi kita perhatikan dulu mereka ya, perhatikan, fokus pada mereka sebelum kita bisa istilahnya apa ya, nyuruh mereka gitu ya. Sebelum kita bisa kasih instruksi ke mereka, pastikan dulu kita udah kenal belum, kita udah paham belum dia kebutuhannya gitu ya, dia udah siap belum dengerin kita gitu. Ini sifatnya juga timbal balik ya. Misalnya kalau anak main game online dan belum ngerjain PR, kita biasanya gimana? Yang berkaitan sama koneksi sama atensi, kita sebagai orang tua apa yang akan kita katakan? Kira-kira apa? Ada Bapak Ibu atau mungkin ada yang mau kasih contoh lain nggak? Atau semuanya nggak ada yang ngalamin ini ya? Ada? Oke. Apa kira-kira yang dikatakan pada saat ini? Temenin main dulu. Oke, menegur, nemenin main dulu. Terus apa lagi? Mengingatkan untuk belajar. Terus apa lagi? Oke, semuanya benar sih ya, karena kan tergantung ya. Kita anak lagi main game online dan belum ngerjain PR. Apakah mau kita tegur dulu atau kita malah ikutan main bareng dulu, atau kita ingetin ya, anak ada PR loh dulu bla bla bla. Nah, semuanya benar pada porsinya masing-masing. Kalau idealnya sih ya biasanya misalnya ya, kalau yang ini tergantung ya, lagi kembali lagi ke pola yang dibangun seperti apa ya. Pada saat anak main game online dan belum ngerjain PR, contoh dari atensi sama koneksi ya, kita bisa tanya, kita bisa bilang pendekatannya, kayaknya kamu suka banget ya sama game itu ya, udah lama nih mainnya, selesainya kapan sih kira-kira gitu ya. Terus nanti setelah ini kamu mau ngerjain PR nggak bareng sama mama? Saya pernah coba itu dan pertama kali nggak efektif. Saya pernah cobain itu ya ke anak saya dan nggak efektif pertama kali. Tapi terus saya coba lagi. Dia kan cuma bilang, oh iya nanti ya Ma misalnya. Terus
10 menit kemudian saya tanya lagi. Saya masuk lagi ke dia, saya bilang, nanti 10 menit lagi kamu kerjain PR ya. Terus dia bilang iya. Nah, terus di percobaan kedua masih nggak berhasil. 10 menit lewat dia kan masih asik aja main gitu ya. Nah, saya coba lagi di percobaan ketiga. Waktu dia lagi main ya, dia mau kerjaan PR. Terus saya tanya, kamu kira-kira mau selesainya jam berapa? Itu kayaknya Mami lihat udah pada, dia kan lagi main itu ya, dia lagi dulu main Minecraft kalau nggak salah ya. Itu udah mau selesai itu bangunannya. Terus saya tanya kan, kamu selesainya berapa lama lagi nih? Ya kira-kira mungkin abis ini udah selesai kok gitu. Terus saya tanya kan, waktu pastinya kapan? Saya dibilang 5 menit. Ya udah kalau 5 menit nanti Mami ingetin lagi ya, 5 menit pokoknya udah harus selesai gitu dan mengerjakan ini. Nah, setelah itu bisa. Jadi memang kadang-kadang yang kita lakukan pertama kali mungkin nggak bisa. Tinggal kita sabar nggak? Kalau saya nggak sabar, pokoknya kalau udah saya bilang sekali, terus saya matiin aja tuh misalnya gamenya, itu pasti dampaknya akan beda. Dia akan bad mood, saya juga bad mood gitu ya. Akibatnya nanti sulit. Tinggal gimana kita cukup sabar nggak untuk terus-terusan kasih tahu ini kapan ya harus berhentinya gitu ya. Nah, terus misalnya kalau kayak anak nggak mau masuk sekolah, kalau kita atensi sama koneksi kita ngapain? Kalau anak nggak mau sekolah, tiba-tiba bangun pagi-pagi, "Ma, nggak mau sekolah," kita bilangnya apa? Ada yang pernah ngalamin nggak? Gimana sih? Pengalaman dulu anak saya waktu kelas 5 SD, dia dari kecil tuh senang sekali dengan sekolah. Setiap hari semangat sekali sekolah. Sampai ketika dia naik kelas 5 waktu itu bisa tiba-tiba nggak semangat sekolah. Saya benar bingung kenapa ya, berubah sekali, pasti ada sesuatu gitu kan. Dan saya tanya, ternyata dia nggak suka dengan gurunya. Terus saya tanya, gurunya kenapa? Masa gurunya tuh kalau belajar tuh maksudnya supaya dia sendiri, kalau kita kasih jawaban dia bilang salah, terus dia nggak mau kasih tahu bahwa salah itu kenapa gitu, dan dia protes sekali, dan kita suka sekali dengan gurunya. Akhirnya saya coba cari tahu dengan gurunya, ternyata memang gurunya itu ya agak unik gitu ya. Dan akhirnya saya coba komunikasikan dengan kepala sekolah. Akhirnya perlahan-lahan ya dia bisa melewati juga kelas 5 itu, tapi terlihat sekali bahwa dia sering sekali protes, dan ketika dia protes dia suka ngomong ke saya kenapa. Oke, thank you sharingnya ya Ci ya. Jadi memang ini benar ya, kalau misalnya anak nggak mau sekolah, kita pertama tanya dulu kan ya. Pokoknya ayo cepetan nih, bentar lagi udah mau masuk sekolah. Ya, nah jadi yang benar adalah yang memang yang seperti tadi yang udah dicontohkan ya. Jadi kita tanya dulu, dia kenapa sih nggak mau sekolah? Dari situ kan kita bisa tahu ya masalahnya apa, dan kita bisa nanti langkah-langkah, terus langkah-langkah penyelesaian masalahnya seperti apa, gitu. Ya, itu adalah salah satu contoh atensi juga dan koneksi. Nah, itu penting ya koneksi. Kadang-kadang kalau misalnya kita juga nggak deket sama mereka belum tentu mau ceritain, oh guru saya begini, teman saya begini, gara-gara ini dan itu, gitu ya. Oke. Yang berikutnya ya, saya masuk ke yang berikutnya, mungkin ini agak cepat, respect. R-nya adalah respect. Jadi kalau tadi udah connection, C-nya connection, attention, R-nya respect. Nah, respect ini lebih kepada ini ya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita berkomunikasi juga dengan anak. Kita menunjukkan empati atau validasi perasaan anak. Ya, misalnya kalau dia bilang, oh aku capek, ya kita tanya dulu, oh mama atau papa ya, mama tahu kamu capek, misalnya baru pulang sekolah. Tapi habis ini kamu bisa ya, misalnya langsung ngapain gitu ya. Jadi kita validasi dulu. Jadi kita mengakui, oh yang mereka rasakan itu begini, iya, oke. Terus nanti harus ngapain gitu, ya. Ada menunjukkan empati, nggak kasih teguran atau kritik di depan orang lain. Jadi kalau anak salah, kalau bisa kita jangan tegur di depan orang lain, gitu ya. Karena itu nanti akan mempermalukan mereka. Sama saja seperti kayak kita orang dewasa. Misalnya kalau kita salah, apakah kita mau ditegur di depan orang lain? Kan nggak mau gitu ya. Nah, sama anak juga. Dan juga jangan meremehkan kemampuan anak atau membandingkan dengan anak lain. Misalnya, oh si A itu kok
udah bisa begini, kok kamu belum sih, misalnya ya. Tuh yang anak lain tuh badannya bagus, nggak kayak kamu, misalnya gemuk, ada yang kayak gitu ya. Misalnya, terus ini banyak nih terjadi, misalnya kalau di sekolah ya, kita di sekolah mungkin kalau yang berprofesi jadi guru BK atau apa guru ya, sering dengar keluhan anak, misalnya anak kadang-kadang juga kalau mereka mau terbuka sama guru, mereka juga kadang bisa ceritain, mama saya sering bandingkan saya sama sini. Terus misalnya kita nggak pernah puas dengan pencapaian anak misalnya ya, dia dapat ulangan, mama aku dapat nih ulangan, dapat nilai 70. Langsung kita reaksinya gimana? Kenapa kok cuma 70 misalnya? Kenapa nggak 80? Kenapa si itu dapat 100 misalnya kayak gitu ya? Semoga di sini nggak ada ya. Jadi kita berusaha menghargai pencapaian mereka, dan ini juga penting ya, tidak membandingkan masa kecil orang tua dengan anak saat ini seperti yang tadi saya katakan. Jadi jangan dibanding-bandingin. Dulu mama kalau dapat ulangan segini langsung di setrap sama papa misalnya ya. Jadi nggak bisa begitu. Jadi hindari ya. Jadi tolong dihindari, jangan dibandingin sama dulu kita kecil karena memang udah beda zamannya. Nah, percaya kemampuan anak, beri anak ruang untuk mengemukakan pendapat. Jadi kalau misalnya anak lagi kasih ide, dengerin dulu ya pendapatnya dia, dengerin dulu. Jadi jangan dipotong-potong dulu, dengerin dulu dia maunya apa. Misalnya, misalnya hari ini yuk kita mau pergi ke ini, tapi terus anaknya bilang, "Ma, kenapa nggak kita kesini? Nah, mungkin dengerin. Oh, kenapa kamu mau perginya ke sana? Gitu ya. Atau misalnya, kenapa kamu maunya pakai bajunya yang warna merah gitu misalnya ya. Nah, ini menghargai anak, berikan pujian dan hukuman yang seimbang ya. Kita harus kasih pujian sama hukuman itu seimbang. Jadi jangan terlalu banyak pujian, dikit-dikit dipuji tapi nggak pernah dihukum, itu juga bisa berdampak tidak baik pada anak gitu ya. Tapi juga jangan selalu menghukum tanpa ada pujian atau penghargaan tuh ya. Nah, respect before request. Jadi respect dulu ya, kita hargai dulu dia sebelum kita minta request ya. Kita request terus tanpa kita pahami, tanpa kita kasih empati, tanpa kita tahu dia maunya apa gitu ya. Nah, misalnya nih ini contohnya ya, nanti ya kalau kita respect seperti apa. Nah, di bagian respect ini juga penting ya. Kadang orang tua juga ada satu penelitian ya, saintis itu ada satu penelitian, dia meneliti jadi ada monyet liar ya. Monyet liar itu diambil dari hutan terus kemudian ditaruh dalam kandang. Nah, selama berhari-hari si monyet itu dalam kandang besi itu dia mencoba keluar kan, tapi kan nggak bisa. Lama-lama seiring berjalan waktu, lama-lama ya udah si monyet ini udah kehilangan motivasi untuk keluar, dia diam aja gitu ya, duduk aja. Nah, suatu kali kandang besinya diganti sama kandang sama kayu yang gampang banget buat didorong. Tapi pas sudah diganti monyetnya tetap diam gitu ya. Itu namanya ini adalah salah satu contoh percobaan di mana menunjukkan yang namanya learn helplessness. Jadi anak-anak kalau misalnya dibilang, setiap kali orang tua bilang, "Ma, mau pergi sama mau belajar sama teman aku di sini. Ma, mau ke situ dong. Ma, mau makan ini dong. Pa, mau beli ini dong." Kalau orang tua selalu bilang no, semuanya no tanpa ada alasan, anak itu akan sama, nanti mirip tuh sama si monyet itu. Lama-lama dia dikasih kandang yang gampang didobrak, dia udah belajar bahwa dia nggak bisa keluar gitu ya. Jadi kita juga penting untuk punya batasan kapan kita bisa say no sama anak dan kapan bisa say yes ya. Jadi jangan selalu setiap kali dibatasi, dia akan belajar pasif, nanti apa-apa dia nggak punya inisiatif atau dia merasa idenya kurang baik gitu ya. Nah, ini example. E-nya adalah example dan ini penting. Jadi sebelum kita menuntut segala sesuatu ya pada anak, kita juga perlu jadi teladan. Teladannya gimana? Dalam hal komunikasi. Mereka kan melihat ya, anak-anak ini akan sangat melihat kita. Gimana sih cara kita memperlakukan orang lain? Gimana cara kita memperlakukan waiter pada saat kita makan di restoran? Gimana cara kita memperlakukan supir? Gimana cara kita memperlakukan misalnya orang yang lagi ngepel di jalan, tukang sampah di jalan. Apalagi sama mereka ya, mereka akan lihat
Pada saat misalnya di jalan ya, kalau mobil misalnya naik mobil, naik motor diselip, ya, kita marah misalnya, apa yang kita ucapkan? Pada saat ada anak-anak kan mereka lihat ya orang tuanya gimana reaksinya, gitu ya. Nah, gimana cara misalnya kalau kita nggak setuju sama pendapat orang, apa kita langsung potong aja? Apa kita bisa menunggu sampai orang lain berhenti bicara? Ya, mereka akan lihat semua ini. Jadi kita perlu jadi teladan dulu, ya. Nah, apakah kita konsisten antara perkataan sama perbuatan kita? Kita bilang, nggak boleh ya, nanti kamu nggak boleh misalnya, nggak boleh apa misalnya, nggak boleh buang-buang makanan misalnya. Tapi mama papa sendiri kalau makan nggak pernah habis misalnya, terus selalu dibuang, misalnya begitu ya. Nggak boleh kita misalnya marah-marah sama orang lain, kita harus selalu memaafkan. Tapi mama papa sendiri marah-marah misalnya pada saat misalnya di jalan diselip mobilnya, misalnya kendaraannya, langsung marah-marah, langsung pencet klakson kencang-kencang, langsung mengumpat. Nah itu kan nggak konsisten ya antara perbuatan sama perkataan. Nah, apakah kita juga bisa mencontohkan? Apakah kita juga pernah, nak tolong dong ambilin handphone mama? Apakah kita langsung bilang, dek ambilin tuh handphone mama? Gitu ya. Itu kan kita penting ya mencontohkan. Tolong, terima kasih, maaf. Apakah kita sebagai orang tua juga bisa nggak kita minta maaf sama anak kita pada saat kita salah, gitu ya? Karena kan kita orang tua juga pasti pernah salah dong ya sama anak gitu ya. Atau kita pernah nih salah mengucapkan apa? Apakah kita bisa minta maaf, ya? Apakah kita juga bisa mengucapkan terima kasih? Mereka akan melihat semua yang kita lakukan ini, ya. Pola komunikasi, yang ini juga tadi ya. Orang tua. Kalau bisa orang tua tidak bertolak belakang. Jadi kalau bisa orang tua itu sepakat. Jangan nanti mama bilang A boleh, tapi sama papa nggak boleh A. Terus mama papa berantem di depan anak. Ini juga perlu dihindari ya. Dan juga menepati janji. Kalau udah janji sama anak harus ditepati. Jangan nanti ya. Nanti deh mama sibuk gitu ya. Nanti terus. Akibatnya dia juga belajar. Oh ya udah nanti aja. Lalu ini ya, hindari silent treatment. Kalau marah harus dibicarakan, jangan anak itu didiemin. Kayak kita sendiri, orang dewasa nggak mau kan kalau kita misalnya lagi berkonflik terus misalnya pasangan kita atau teman kita diem aja. Kan kita bingung ya, kita nggak tahu salahnya apa. Tahu-tahu dapat silent treatment atau di ghosting ya, mungkin tahu istilah itu. Nah, ini harus dihindari ya. Jadi, lalu kemudian, ini example before expectation. Jadi kita kasih dulu teladan sebelum kita punya ekspektasi terhadap anak. Gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Atau mungkin ada yang mau tambahin dari pengalaman-pengalaman? Selamat pagi, Bu. Saya mau bertanya kaitannya kebetulan anak saya menuju usia remaja dan kondisi saat ini gadget itu tuh udah hal yang lumrah aktivitasnya itu hampir banyak menggunakan gadget. Ketika seorang anak yang sehari-harinya lebih banyak menggunakan gadget, lebih ke emosionalnya itu lebih gampang sedikit temperamen atau gampang marah. Kita sebagai seorang tua lebih ke menghindari cara memukul. Itu yang pertama. Kita udah mengkomunikasikan secara baik dari diri saya sebagai ibunya maupun sebagai pasangan saya papinya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi seorang anak yang ketika kita suruh stop untuk main gadget, berhenti, dan tanggapannya dia selalu marah. Kita sudah mengupayakan untuk dari ngomong pelan sampai ngomong tinggi, dan itu kita agak kesulitan. Apakah yang tadi saya lihat, apakah memang dari awalnya connectionnya memang belum dapat dan attentionnya juga belum dapat sehingga itu tidak tercapai. Itu bagaimana solusinya? Umur berapa? 11 tahun. 11 tahun ya? Dan memang antara dengan adiknya pun lebih ke berbeda. Kalau adiknya lebih gampang komunikasinya ketimbang kakaknya. Iya, itu saja sih dari saya. Terima kasih. Iya.
Memang kan kalau udah 11 tahun berarti ini udah berlangsung berapa lama? Cukup lama sih. Udah cukup lama ya? Iya. Berarti apa udah terbentuk polanya? Iya, udah terbentuk Ya, polanya. memang kalau udah terbentuk butuh effortnya lebih keras ya. Iya, dan apakah sikap seorang anak ketika dia instruction gitu kan kepada seorang ayahnya, apakah itu salah gitu? Kadang kalau saya lihat lebih ke komunikasinya itu kayak yang nggak dapet dua arahnya. Ya, berarti memang ini sepertinya sih untuk menjawab ini saya perlu menanyakan beberapa hal. Ya, jadi mungkin kalau secara singkatnya aja, kalau masalah memang berarti ini ada masalah juga di bagian tadi komunikasinya, mungkin ya kalau ditegur juga anaknya marah gitu kan. Nah, mungkin perlu dilihat juga aktivitas-aktivitas lainnya apa, dia mainnya udah berapa lama, terus kemudian dia marahnya seperti apa, apakah aktivitas lain terus dia selesaikan atau enggak. Mungkin habis ini kita bisa ngobrol ya. Boleh. Dan ketika gimana ya, dia kayak nggak jadi diri dia sendiri ketika ditegur, ketika meluapkan emosi. Tapi ketika sudah beberapa momen ketika mungkin papinya di puncak dan dia sadar, dia kayak sadar, oh iya saya salah kayak gitu. Dan yang kita sebagai orang tua bingung, kayak case-nya kayak berulang lagi gitu, seperti itu sih ya. Iya, oke, terima kasih. Oke, selamat siang. Sebelumnya kita udah mendengarkan ya seminar yang sangat menarik. Pasti dari di sini juga orang tua, tante-tante, om-om banyak pertanyaan. Cuman terkait waktu kita ada bentar lagi. Kita juga anak-anak udah selesai. Jadi mungkin yang mempunyai pertanyaan nanti bisa ditampung, bisa langsung konsul setelah acara ke Cisanti. Mungkin saya dari pihak anak sih ya banyak banget sih. Saya belum punya anak, tapi saya juga belajar banyak dari apa yang disampaikan sama Cisanti, sangat benar. Dan saya kasih tips juga sih, mungkin dari POV anak ya, terutama saya dulu juga pernah merasakan bahwa kadang-kadang pasti di sini kan hubungannya dengan game online ya, game online atau game offline di HP. Kadang-kadang mungkin dari anak ya, untuk orang tua bahwa kadang kita sebagai orang tua mungkin harus mengetahui game apa yang mereka main sehingga mengetahui game itu tuh bisa di-pause atau enggak sih, game itu durasinya berapa lama, karena itu menjadi titik poin penting sih, dimana pasti mereka itu mau menyelesaikan sampai dimana mereka itu bisa di-stopin gitu. Nah mungkin itu ya salah satu cara sih ya, itu.